UMKM, topik tentang permodalan dan lain sebagainya. Saya pegang tangannya Mas Anies, saya bilang, Mas, nah itu terus muncul sepatu yang dicopot bahwa ini adalah sepatu OKOC dan lain sebagainya. Dan waktu Pak Prabowo sempat naik sedikit, saya pijit-pijit, akhirnya keluarlah tarian joget-joget itu. Firm ini, P3 nih ke Ganjar ya? Firm, sebagai partai. Ya, kemarin kan ada isu pada pindah gitu. Ya pastilah, pasti karena gini, jangankan di sebuah partai yang besar yang anggota kadernya mungkin di seluruh wilayah Indonesia itu sudah 50 tahun lebih bersama. Di keluarga kitanya kan pasti ada perbedaan pilihan. Katanya memang dipersiapkan untuk jadi ketum P3 setelah Pilpres dan Pemilu 2024. Banyak yang bicara seperti itu, tapi nah ini balik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman saya, Menteri Sandiaga Uno. Tadinya kita mau basket-basketan, cuma ternyata Hujan bro, hujan. Kan alhamdulillah ya, kita udah mulai hujan. Udah berkah berarti kita nih. Kita mau ngobrolin santai aja. Tapi ini Mas Menteri kan berpengalaman juga dalam debat kan, Jakarta, terus kemudian Pilpres 2019. Itu tuh tekanannya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau ini kan mau debat lagi nih ya, tanggal 7 nanti. Tekanan yang sesungguhnya buat kontestan tuh dimulai dari apa, terus kemudian gimana rasanya, dan tekanan terberatnya itu. Karena kan kita nggak tahu nih. Kalau ditanya kontestan, semuanya ngomongnya apa? Oh, biasa-biasa. Tapi aslinya gimana? Aslinya, nah ini the truth untold. Jadi saya nih pengalaman debat politik itu dimulai saat 2014. Saat itu sebagai jubir. Jadi sebagai jubir itu bebannya nggak terlalu berat, tapi kita harus menguasai materi secara detail. Karena bicara tentang ekonomi, politik, juga bicara mengenai sosial budaya, kita harus konsepnya itu 360 derajat. Dan kita harus paham bukan hanya visi misi dari kandidat, tapi juga pesan-pesan kuncinya, key message-nya. Jadi waktu saya jadi jubirnya Pak Prabowo itu tegas, beliau itu nasionalisme, kebangsaan, dan kekuatan dari militer dan lain sebagainya, ekonomi yang akan dibangun tuh ekonomi kerakyatan gitu. Jadi ini yang kita harus kuasai betul sampai kepada detail-detail bagaimana dengan perpajakan, inovasi, teknologi dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu mungkin saya ikut debat itu ada 8 sampai 9 kali, tapi di antara para jubir dan di antara tim ses waktu itu. Nah, Prabowo Hatta berarti ya? Waktu itu Prabowo Hatta. Nah, yang benar-benar menjadi ujian waktu DKI. Waktu DKI ini kan debatnya udah tertransformasi. Waktu itu debatnya udah sangat debat modern. Dan saya mempersiapkan diri karena saya tuh sebetulnya kan Mas Anies gabungnya itu dalam beberapa jam terakhir kan di dalam kontestasi. Saya udah jalan keliling Jakarta di 44 kecamatan, 267 kelurahan itu hampir 1 tahun full. Tapi ditunjuk oleh Pak Prabowo-nya itu kan 2015 akhir. Jadi Agustus 2015 namanya masuk bursa, tapi 2015 akhir dibilang harus mempersiapkan. Dan dikerucutkan menjadi 5 itu bulan Maret, dikerucutkan menjadi 3 itu bulan Mei, bulan Juni saya udah terima rekom sebagai calon gubernur. Nah jadi saya persiapannya panjang dan saya udah punya informasi-informasi yang saya dapatkan dari masyarakat karena 1.700 titik kunjungan udah, jadi kayak mini FGD itu saya udah punya gitu. Jadi waktu Mas Anies gabung, saya bilang ini isu-isu utamanya. Dan pas debat pertama, saya ingat banget di Bidakara, kita harus
persiapannya sangat matang. Dan Mas Anies itu memang ahli debat ya dia. Dia mempersiapkannya matang, dan di debat-debat tersebut kita ya memang pressure, karena sekarang ditambah lagi pressure-nya pada saat itu ada supporter kan, jadi kayak main bola gitu loh. Sampai-sampai saat terakhir itu saya nggak bisa melihat waktu, karena waktu itu begitu orang teriak-teriak berdiri-berdiri itu ketutupan. Jadi saya minta waktu itu kepada penyelenggara, tolong dijaga suaranya, karena kita nggak bisa dengar pertanyaannya, sama nggak bisa lihat waktunya waktu itu. Jadi akhirnya di review beberapa kali, terus ketemu formatnya, dan ternyata format debatnya bukan hanya format yang seperti sekarang kita lihat dengan sorak-sorai seperti itu, tapi juga ada format debat yang di studio. Dan ini sangat membantu, karena yang debat ini sangat diperlukan untuk meyakinkan para pemilih yang belum menentukan pilihan. Jadi mereka ingin dapat sebuah pemahaman yang dalam. Pressure-nya kenceng, Chief. Ya, itu gimana? Itu kita baca, selain ngulang lagi, rehearse, tapi kan kita juga harus dilatih. Jadi itu ada latihannya. Jadi nanti ada panel gitu. Sebenarnya yang paling ditakutin apa? Paling sebetulnya nggak ditakuti, tapi kan karena materinya banyak dan lebar, kadang kita salah mengutip. Itu bahaya banget kalau salah mengutip saat karena pasti akan jadi viral kan. Dan karena penontonnya itu dari segala kalangan, kita harus ciptakan bahasa-bahasa yang paling dimengerti. Dan yang waktu itu kita khawatirkan, karena kan kita dari luar pemerintahan gubernur, singkatan-singkatan waktu itu, singkatan-singkatan yang berkaitan dengan birokrasi. Nah, pada satu titik saya udah hafalin udah lumayan, terus saya bilang nggak akan bisa saya hafalin singkatan semua ini, karena mau bagaimanapun juga singkatannya terlalu banyak gitu, yang berkaitan dengan indeks di pemerintahan, mengenai inflasi, mengenai indeks pembangunan manusia. Takut nggak bisa jawab tuh ada juga ya? Ada lah. Jadi kita takut, dan akhirnya kita akhirnya bisa menemukan suatu strategi. Kalau ditanya seperti itu, jawabnya seperti apa gitu. Jadi kita meyakini pada saat itu kalau misalnya ditanya yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar nalar dari seluruh masyarakat Jakarta yang saya pernah kunjungi selama hampir 1 tahun itu, ya saya bisa membawa, misalnya ditanya mengenai ABC gitu, saya akan menjawab bahwa terima kasih pertanyaannya, saya jelaskan dulu pengalaman saya bertemu dengan Ibu Nurjana, bertemu dengan Ujang, bertemu dengan Mas Suwiknyo di kelurahan mana, di RT mana, untuk menjelaskan key message saya dalam topik tersebut. Setelah itu, singkatan yang tadi ditanyakan atau materi yang tadinya perlu dijawab, saya bertanya kembali, seperti masyarakat Jakarta yang secara mayoritas mungkin ingin mendapatkan lapangan kerja, ingin mendapatkan harga-harga bahan pokok yang murah. Saya ingin diberikan wawasan dari yang nanya tentang yang ditanyakan gitu loh. Jadi saya balikin gitu, tapi di ujung. Jadi 2 menit itu saya pakai untuk ceritain dulu pengalaman saya dan key message saya, baru saya tanyakan kembali. Dan biasanya itu works. Karena gini, kita tuh nggak lagi tanya jawab, bukan cerdas cermat. Kita nih lagi menggunakan waktu kita ini, dan saya selalu bilang, kalau debat itu jangan lihatnya ke sini, lihatnya itu ke kamera. Kenapa? Karena kita lagi ngomong sama jutaan rakyat Indonesia yang lagi menonton kita. Jadi saya selalu bilang, jangan ngelihat ke sini, karena kita lagi ngomongnya itu sama jutaan. Dan itu juga yang berlangsung pas Pilpres 2019. Pasti tekanan lebih kencang tuh, karena lawannya kan incumbent loh. Waktu di 2017 incumbent, di 2019 juga incumbent, tapi alhamdulillah dengan persiapan yang baik, dengan ya dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, itu akhirnya alhamdulillah lancar gitu. Tapi memang beberapa kali saya harus menurunkan tensi, karena waktu debat berpasangan itu berkali-kali Mas Anies kan orangnya panasan juga. Jadi sekali waktu ditanya tentang sesuatu gitu yang
memicu wah para supporter itu teriak, saya akhirnya pegang tangannya dia, Mas. Waktu Prabowo juga gitu ya? Waktu Prabowo saya pijit-pijit. Tapi waktu Mas Anies saya pegang tangannya, Mas biar saya jawab. Saya bilang gitu, padahal waktu saya wakil gubernur, karena saya lebih tahu tentang topik yang lagi dibicarakan. Waktu itu dibicarakan topik tentang UMKM, topik tentang permodalan dan lain sebagainya. Saya pegang tangannya Mas Anies, saya bilang, Mas, nah itu muncul sepatu yang dicopot, bahwa ini adalah sepatu OKOC dan lain sebagainya. Dan waktu Pak Prabowo sempat naik sedikit, saya pijit-pijit, akhirnya keluarlah tarian joget-joget itu. Itu pengalaman-pengalaman waktu debat antar wapres. Saya udah diingatkan oleh tim, jangan pokoknya serang. Saya bilang tapi nggak bisa. Saya pertama ketemu sama Kiai itu ya cium tangan. Itu udah menjadi kebiasaan saya. Jadi akhirnya saya cium tangan. Jadi dari debat-debat itu, begitu kita lihat ya seminggu 2 minggu pertama wah rame saling serang, tapi setelah selesai prosesi debat itu yang diingat orang 70% itu adalah bahasa tubuh, gestur. Nggak ada kata-kata itu. Dan Chief kan 7%. Pengalaman mengajar di Paramadina, pasti tahu dari ilmu komunikasi itu yang diingat adalah gestur, bahasa tubuh, ya sama show lah ya. Dan show, dan banyak senyum aja, itu aja yang harus. Sebenarnya kalau ada di untold story ya, ini kan lo deket banget Mas Menteri dengan Pak Prabowo. Itu gimana sih sosok Prabowo tuh? Kan sempat ada beberapa sequence yang buka juga waktu itu nggak enak, walaupun terakhir nih pas pengumuman, walaupun saya sempat paham juga dengar waktu itu katanya kan lagi nggak enak badan, lagi sakit ya. Jadi nggak ada di untold story behind it. Waktu itu nggak, Pak Prabowo yang ditampilkan kali ini itu Pak Prabowo itu orangnya dia sangat pengalaman lah, yang paling pengalaman pilpres semua. Jadi dia sih super nyantai, malah di debat-debat yang sama saya 2019 dia udah hampir nggak ada briefing lagi, dia cuma dengar sebentar terus dia istirahat dia. Dia istirahat. Itu debat tuh paling penting istirahat, tidur sebelum debat cukup. Jadi dia tidur, dia dapat brief sedikit, dan ya yang diceritakan dia orangnya ini ya memang aslinya dia passionate ya kalau menyampaikan sesuatu. Itu tone-nya memang tone-nya beliau, tapi yang kayak Bahlil ditarik itu enggak, itu dia excited aja, senang, happy gitu loh. Dan kalau lagi happy itu ya beliau sangat mencurahkan kebahagiaannya gitu. Kalau masa kini nih, kan sempat di Gerindra, terus kemudian ini sekalian konfirmasi. Sekarang di sini. Nah, saya dengar nih 17 di Partai Persatuan Pembangunan itu gara-gara diminta sama Pak Jokowi membantu P3 dan dalam rangka membantu Mas Ganjar. Tapi ternyata kan Pak Jokowi ke 02 karena anaknya ada di sana. Itu perasaan lu gimana tuh? Bingung nggak lu? Kok lu minta kemari, lu nya ke sono, gimana tuh? Iya pasti ada kaget-kagetnya juga ada, tapi ya that's the reality of politics. Jadi kalau kira-kira menteri nggak ada masalah? Menteri pekerjaan yang kita ditugaskan sebagai tugas dan fungsi menteri ya kita jalankan, dan dalam rapat-rapat kabinet itu biasa-biasa aja, ketawa-ketawa. Tapi memang Pak Presiden berkali-kali, kok jadi pada tegang ya katanya, ayo senyum, ini mau dikasih duit nih. Katanya kan anggaran kemarin, waktu tentang anggaran, ini kok pada tegang semua, ayo tepuk tangan gitu loh. Ya ini sesuatu yang baru sih, sesuatu yang baru. Presiden Jokowi bisa memisahkan dia sebagai ayahnya Gibran dengan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan saat ini. Pada saat dia rapat kabinet dan lain sebagainya sih business as usual. Tapi memang dia kan seorang political entrepreneur ya. Jadi Pak Jokowi ini ya menemukan cara-cara baru gitu loh. Ini kan sesuatu hal yang menjadi perdebatan mungkin bukan hanya 2-3 tahun ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan gitu. Pak Jokowi menancapkan legasinya, dan perpetual campaign yang dia lakukan per hari ini itu kan juga jadi mungkin milestone yang
sebelumnya belum pernah. Biasanya kan lemdak mau landing gitu, dia kan malah jadi ngegas gitu loh, di ujungnya dia mau menciptakan sebuah capaian dan raihan yang dia ingin serahkan kepada pemerintahan ke depan. Setelah beliau mendorong anaknya, itu diminta pindah lagi ke Prabowo atau memang dipersilahkan karena demokrasi, silakan Mas Andi memilih tetap di Ganjar atau sampai hari ini kan masih tengah-tengah campaign, belum ada arahan untuk. Saya ingat aja kata-kata beliau terakhir, bantu Mas Ganjar, dan itu yang saya lakukan, dan P3 sudah mengambil keputusannya kan April. Ini Dan firm ini P3 nih ke Ganjar ya. firm sebagai partai. Ya, kemarin kan ada isu pada pindah gitu. Ya pastilah, pasti, karena gini, jangankan di sebuah partai yang besar yang anggota kadernya mungkin di seluruh wilayah Indonesia itu sudah 50 tahun lebih bersama. Di keluarga kitanya kan pasti ada perbedaan pilihan, dan perbedaan pilihan itu kan menjadi kodrat daripada sebuah kontestasi demokrasi. Bukan hanya P3, semua partai mengalami yang sama. Terus setelah itu juga kalau kita lihat di kontestasi-kontestasi sebelumnya, saya waktu di 2019 setiap kampanye ada kader-kader P3, ada partai lain yang ikut, tapi kan kita ya menerima ini sebagai bagian dari keberagaman kita, yang justru P3 ini kan partai persatuan. Jadi kita ini ingin menciptakan sebuah ukhuwah. Yang kedua, jangan lupa Chief, P3 ini 2 kali pemerintahan Pak Jokowi. Dua-duanya itu ada di dalam kabinet, di dalam pemerintahan. Jadi kalau misalnya nanti sebagian mau pada ikut Pak Jokowi sekarang, ya silakan. Kita kan namanya juga sebuah partai besar dan demokrasi. Tapi DPP-nya dan seluruh kader caleg itu solid. Kalau dia melakukan tindakan seperti yang kemarin, kan ada sanksi tegasnya. Apa sih sebetulnya strategi firmnya P3 untuk memenangkan Ganjar? Strateginya linear. Ini saya terusin. Karena kan ada yang mengatakan P3 ini partai lama, pendukungnya dan pemilihnya itu old school semua gitu ya, yang angkatan bokap-bokap kita, angkatan guru ngaji kita gitu. Nggak ada nih anak-anak muda. Big datanya menunjukkan bahwa P3 ini betul declining, tapi kita sekarang mencoba suatu strategi yang saya sebut strategi Samudra Hijau. Jadi new voters, jadi non-voters. Samudra Hijau ini non-voters, kita ingin perluas melalui kegiatan 2 demografi yang kita perlebar, yaitu milenial, anak-anak muda, sama ibu-ibu, emak-emak. Jadi ini yang kita perluas, karena target kita ini bisa berkontribusi 11-12 juta suara untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Ya, kita partai yang terkecil dari 9 partai yang di parlemen. Jadi pertama, kita ini yang kita akan linearkan dengan kegiatan kampanye kita. Kedua, yang menarik, isu-isu baru. Hanya P3 awalnya yang mendorong ekonomi hijau. Ekonomi hijaunya itu apa? Kekuatan kita di lini-lini ekonomi sustainability, keberlanjutan, sehingga kekuatan di penciptaan produktivitas produksi pangan ini bisa menghasilkan harga-harga murah. Dengan fokus kita kepada UMKM dan kewirausahaan, kita akan menghasilkan lapangan kerja yang lebih mudah. Terus yang sekarang menarik, ini big data kita juga 40 tahun ke atas, laki-laki. Apalagi kalau mereka sekarang sudah memiliki sesuatu yang mapan, itu mereka nggak mencari lagi kekayaan, tapi mereka mencari keberkahan. Terus mereka nggak mencari lagi ketenaran, tapi ketenangan. Jadi kita dorong hidup berkah. Jadi harga murah, kerja mudah, hidup berkah, pilih Ka'bah. Itu yang kita lagi dorong. Jadi 3A itu kan. Jadi ada yang bilang partai ini tuh mbahnya politik identitas karena dipasang simbolnya Ka'bah. Ka'bah nih. Menurut lu gimana tuh? Selama keliling dengan pengurus, Ka'bah itu jadi berkah kita. Dan
karena ada Ka'bah, gimana pun juga kita harus amanah. Stigma politik identitas itu fine ya? Stigma politik identitas ini yang nanti kita kikis dengan positioning kita di isu-isu kebangsaan, isu-isu persatuan. Dan kan kita memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yes. Dan kita ini sebetulnya paling di tengah daripada yang di tengah. Dulu ini merupakan fusi daripada berbagai macam faksi, partai, dan kita harapkan ini jadi betul-betul ukhuwah rumah besarnya umat Islam itu ya ada di P3. Ini 3 pertanyaan, tapi mungkin akan sulit. Yang pertama, katanya memang dipersiapkan untuk jadi ketum P3 setelah Pilpres dan Pemilu 2024. Banyak yang bicara seperti itu, tapi nah ini balik nih. Kalau di partai P3, karena partainya warisan para ulama, itu tabu banget diomongin, bro. Oke. Jadi kita Walaupun berambisi gitu. ada Itu mereka akan dari Pak Jokowi gitu misalnya. iya, walaupun itu mereka akan melihat siapa yang paling nggak mau, kan gitu di antara ini. Siapa yang paling nggak mau gitu loh. Jadi saya nih sekarang lagi berupaya menyelamatkan P3 supaya P3 itu lolos ke Senayan dan butuh 4%. Itu dulu fokus saya. Terus kemudian kalau di antara partai-partai kan tadi diakui kecil ya, paling kecil di Senayan kan ada PAN, terus kemudian PSI, Perindo. Itu mana yang menurut Mas Andi yang bisa menggeser P3 nanti di Senayan? Kita harapkan P3 masuk berdasarkan temuan kita di lapangan dan juga berdasarkan dari energi yang berhasil kita kumpulkan, itu kita yakin bisa lewat 4%. Tapi dari partai-partai tersebut itu partai-partai kuat semua dan semuanya memiliki modal yang kuat, figur yang juga tepat, dan saya ya kenapa nggak semuanya aja masuk ke, kalau semuanya bisa dapat 4-5%, kita bisa dapat 10-11 partai kan? Iya kan? Kan tergantung aja. Kalau saya sih, harus kurang-kurangin dong. iya, the more the merrier kan. Kita udah tahu party ID itu di bawah 50% kan, 50%-nya kan non party ID. Jadi silakan aja berjuang karena ini masih ada sekitar 40 harian, masih banyak kesempatan untuk meyakinkan untuk mendapatkan suara. Ini nextnya karir politiknya mau gimana? Menteri terus, mau masuk ke jenjang wakil presiden lagi atau mau masuk ke gubernur mana? Jadi ini juga belajar dari 10 tahun terakhir nih di pelayanan publik melalui jalur politik. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita merencanakan yang paling depan pertama ini lolos dulu tanggal 14 Februari, baru kita ngobrol lagi. Tapi ngobrolnya harus PPP. Apa tuh? Karena PPP ini sangat cocok dengan basket, bro. Oke. Pemain pencetak poin. Pemain pencetak poin. Terus kan Bro Hensat kan jago 3 point, jadi P3 poin 3. Ya, udah lewat tuh, tapi ya oke lah. Mas, ini kalau ketemu Mas Ganjar kan sering ya, Mas Andi pasti. Kalau ketemu Pak Prabowo dan Mas Anies, ini apa yang ingin disampaikan? Udah saya sampaikan waktu viewers Pak Prabowo, saya doakan beliau sehat dan saya doakan beliau bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan itu yang benar-benar saya sampaikan. Dan menurut saya dia dalam posisi yang sangat baik saat ini. Strategi yang Pak Prabowo lakukan itu adalah strategi yang saya sebetulnya pengen dia lakukan di 2019 lalu waktu kita berpasangan. Udah saya sampaikan itu. Pak Anies ketemu, jadi malamnya sama Pak Prabowo, paginya saya mendarat sama Mas Anies, papasan, ketawa-ketawa dia. Dia geli sendiri gitu loh dia. Karena saya ini satu-satunya yang pernah berpasangan sama Mas Anies, berpasangan sama Pak Prabowo, sekarang membantu Mas Ganjar. Jadi kalau sama Mas Anies ini kan kita sahabatannya tuh udah dari zaman ibu kita. Ibu kita itu kan bersahabat dari masa kuliah. Jadi ya saya sama dia sih
meyakini ya, bahwa pada satu saat kita akan dipertemukan lagi. Ngomong apa tuh Mas Anies? Ya dia cerita mana ke Bayu Mai, gue mau ke Bayu. Dia bilang kalau saya sama saya kan namanya gue lu kan dia. Dia bilang mau ke Banyuwangi bro. Terus aku bilang, Pak Presiden baru dari sana. Iya makanya ini sekarang kita cuci lagi katanya. Kalau Pak Presiden baru dari Banyuwangi, iya kita cuci lagi, kita ikutin katanya. Kalau Pak Presiden ngikutin Pak Ganjar, saya ngikutin dari belakang Pak Presiden. Ketawa-ketawa. Kita ada Bu Ferry juga, dan Mbak Ferry sama Mbak Nur kan hubungannya kayak kakak adik. Jadi kita happy walaupun politik berbeda, tapi kita secara pribadi, secara keluarga sangat dekat. Oke lah, gitu ya teman-teman. Ini Mas Sandi Uno, menteri yang menurut gue paling sehat, gitu ya. Saya juga mengidamkan sebetulnya, cuma susah nih. Tapi ini udah lumayan. Udah lumayan. Biasanya saya bawa kantor RW, sekarang kantor RT udah kecilan dikit. Tapi Bapak perlu ini, karena Bapak harus ini Pak. Oh, Kelihatan nggak? enggak ya, musim-musim itu. Kelihatan nggak? Wah. Bapak harus pakai ini. Saya nanti cari baju yang agak gede, perutnya agak dibesarin sedikit untuk back to 17. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi ternyata kalau menghadapi debat itu seorang Sandi Uno juga deg-degan. Semua deg-degan pasti. Nah, kan kalau yang sekarang ini kontestan, nggak ada persiapan. Oh. Nggak ada jadi. Juga jangan anggap enteng, karena debat itu sangat penting ya. Apalagi kontestasi sekarang masih banyak yang undecided. Mau ngasih pesan-pesan nggak buat ini? Tolong P3 mendukung. Kami sangat membutuhkan semua suara yang bisa diberikan. Target kami sesuai dengan namanya, meningkatkan persatuan dan mempercepat pembangunan. Mohon dukungannya untuk P3. Ya, insya Allah ya. Kita doakan semua partai berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Dan khusus Mas Sandi, P3 semoga sukses juga. Mudah-mudahan. Dan bisa stay di Senayan. Siap. Thank you ya, Chief. Thank you. Banget. Terima kasih.